Inilah pementasan dari kelas 11 3 dengan judul Gina Bubur. Selamat menyaksikan. Kalau dulu dia pasti selalu merayu. Honey, honey, I love you. Honey, cintaku. Honeyku, sun dulu. Merah bibirmu, semerah geloraku padamu. Cuk, dasar playboy. Buaya, sekali buaya, tetap buaya. Buaya pandai merayu, tapi setelah itu semuanya bullshit, pembohong, pembual. Aku dicelehin, aku ditipu, aku tertipu. Brengsek, berisik. Dikira kawan ada yang penting, segitu penting. Dikira cuma lera apa tuh penting? Apa itu nggak penting? Semuanya nggak adil. Karena untuk rapot, angka, kelakuan baik, kerapihan, dan musik harus nomor 2 kan. Apa yang terus dikesampingkan. Tapi nyatanya mereka sibuk, mama papa sibuk, nggak adil. Hei, kamu yang berisik. Kamu kira taman ini punya kamu? Masa bodoh. Kalau semuanya bisa masa bodoh, aku pun bisa masa bodoh. Bodoh. Hei, berisik. Gak denger ya? Hei cewek, apa pedulimu? Ngomong cewek lagi. Hei, aku terganggu karena suara bisingmu yang membuat risih telingaku. Ngerti? Enggak. Buset. Hei, denger ya. Sebenarnya aku tidak pernah peduli denganmu. Tapi kamu mengganggu ketenanganku dengan teriakanmu seperti itu. Terserah aku dong. Mau berteriak-teriak kek atau menjerit kek, itu urusanku. Ah, berisik. Biarin. Kamu lebih baik pergi sana, jangan di sini. Di sini taman, tempatnya nyaman, bukan tempat teriak-teriak begitu. Sakit di kepala, tahu nggak? Terserah. Mau sakit di kepala kek, di kuping kek, bisa bodoh. Memangnya kenapa sih kamu harus teriak-teriak begitu? Biar orang stres aja. Memang rata-rata orang stres lebih enak melakukannya dengan berteriak. Misalnya kenapa? Waktu aku ditinggal pacar. Terus? Hehehe, berarti menarik kan? Ih, jangan bercanda. Ayo teruskan. Ya, waktu itu aku ditinggal pacar dan aku begitu menderita. Nangis. Ya enggak, emangnya perempuan. Oh, jadi kalau cowok tidak bisa menangis dan kalau perempuan pasti bisa menangis, begitu? Ya nggak seperti itu. Siapa yang punya mata pasti akan menangis. Mengeluarkan air mata seperti kelinci yang akan dipotong. Dia menangis. Dan rasanya seperti dipotong-potong maksudmu? Begitulah. Siapa yang lebih dulu mencari masalah? Kamu atau pacarmu? Tidak ada yang bermasalah. Semuanya berjalan normal-normal saja. Maksudmu? Semuanya berjalan normal. Seperti kami saling mencintai. Dan ketika datang orang ketiga yang memang layak dicintai, kami pun berpisah. Tidak ada yang salah. Aneh, ketika ada orang ketiga yang datang ke kamu tadi dan orang ketiga itu layak dicintai dan setelah itu kalian berpisah, berarti ada di antara kalian yang berselingkuh. Bukan berselingkuh, terlalu kasar itu. Mendapatkan cinta yang baru, yang lebih sempurna. Memang ada cinta yang sempurna, manusia aja tidak ada yang sempurna kok.
Betul itu. Manusia tidak ada yang sempurna. Makanya ada orang ketiga. Siapa namamu? Untuk apa Tete nama? Pelit amat sih. Butuh nama aja nggak boleh. Aku Bayu. Dan kamu? Sudahlah, gak perlu kenalan. Lagi pula, apa sih arti sebuah nama? Wah, nama itu penting bagiku. Makanya ada sejarah historis. Tapi saat ini kamu bukan historis, jadi tidak perlu tahu nama. Oke, sekarang aku memanggilmu Kebo. Dan saat ini pula, aku memberimu nama Kebo. Setuju? Kurang ajar. Memangnya aku binatang? Ya makanya, nama itu gua gak penting. Sekarang, sebutkan namamu. Aku Bayu, dan kamu? Bodoh. Oh, namamu bodoh. Dan sekalian lu tambah ya, jadi bodoh. Setuju? Kali lagi, kamu memanggil aku dengan sebutan seperti itu, kaleng-kaleng yang berserakan akan berbicara kepadamu. Yeay, aku suka itu. Mereka akan berbicara padaku. Dan mereka akan mengeluarkan bunyi. Dan bunyi itu mempunyai irama fantasti. Musik terdengar. Nada-nada terangkai dan terbentuk harmoni. Kerompiang, kerompiang, kerompiang. Jangan tertawa, aku serius. Sudah larut malam. Ayo aku antar kamu pulang. Katanya mau antar aku pulang. Kok masih duduk? Oh iya, let's go. Hei, Kenapa? ke sana. Oh iya, let's go. Assalamualaikum. Dari mana kamu malam begini baru pulang? Kamu siapa? Itu Menina, Ma. Mama tanya dia, bukan kamu. Kamu siapa? Saya Bayu Tante. Nama saya Bayu. Malam-malam begini saya bersama kamu. Saat ini, Nak. Mama tanya dia, bukan kamu. Malam-malam begini saya bersama kamu. Betul Tante. Malam-malam begini anak Tante bersama saya. Lina, masuk. Tapi, Ma. Masuk. Tolong dengar. Saya memang pengagum sinetron, tapi saya tidak ingin berteriak-teriak memaki kamu jika kamu datang ke rumah ini. Pak, Paham Tante. selamat malam. Selamat malam. Kamu seharusnya mikir. Aku yang cari uang, kamu yang diam di rumah. Dari zaman dulu, hal itu sudah wajar. Bapak ke kantor dan ibu memasak, dan itu sudah termasuk kurikulum anak SD. Tidak bisa lagi diutak-atik. Enak aja. Emang kamu aja kata cari uang? Nih, aku juga ngaku. Aku punya ijazah, aku punya kenalan, aku punya otak. Aku bisa cari kerja. Bahkan aku yakin bisa cari kerja dengan gaji yang lebih besar dari gajimu yang sekarang. Itulah egoismu. Kamu ikut-ikutan cari uang. Sampai-sampai urusan rumah terbengkalai. Lihat tuh si Koko. Sekarang dia sudah masuk panti rehabilitasi. Dan lihat si Lilo. Baru semester 4, dia sudah hamili anak orang. Dan aku yakin hal buruk akan terjadi dengan Bayu, anak bungsu kita. Itu semua karena gara-gara kamu. So jadi wanita karir. Malah bawa anak-anak segala. Apa sama ini kamu selalu perhatikan anak-anak? Berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, meeting di kantor, hotel anu, sampai-sampai kamu meeting dengan sekretarismu yang bayar nol itu. Kamu mengatakan aku dan anak-anak. Ingat itu.
segala masalah. Anak-anak, saudara-saudaramu yang selalu merawat, minta ini, minta anu, sedangkan kamu tidak memperhatikan itu. Kamu selalu anggap aku kuat, aku bisa, aku mampu. Ada apa sih, Pak? Ma, ada teman keluar. Berantem lagi ya? Wah, diam kamu. Ayo sana, masuk ke kamar. Emang kenyataannya begitu kan, Ma? Pak, Bayu dengar kok semuanya. Hei, mama bilang diam. Ini bukan urusan anak-anak. Ayo sana, masuk ke kamar. Belajar. Belajar? Bayu sudah bosan belajar, Ma. Ya ampun, malah disambungin terus. Ini bukan urusan anak-anak. Ayo sana, masuk ke kamar. Justru bukan karena urusan anak-anak. Bayu bertanya, Ma. Bener kan, Pak? Diam kamu. Berarti kan Bayu bukan anak-anak. Buktinya Bayu ngomong suruh diam. Itu hasil didikan kamu. Karena apa? Anak bisa begitu karena kamu pada kasih perhatian. Hebat. Bicara tentang perhatian. Seharusnya kamu yang memberikan perhatian. Karena kamu sang perempuan dari sang ibu. Lah, jadi sebagai ayah, apa tugasmu lari dari perhatian? Jangan lari dari tanggung jawab kamu. Stop. Stop berbicara. Saya sangat kecewa. Dan kekecewaan itu tidak bisa saya lukiskan dengan kata-kata. Papaku, mamaku, bangsat, banyak. Maafin aku ya, aku nggak bisa jam 7 tadi ke taman. Kamu pasti marah. Jelas marah dong. Memangnya kenapa tadi tidak datang? Mau tahu? Pasti dong. Dengar baik-baik. Itu semua karena gara-gara kamu. Kamu. Kamu yang salah. Gak jelas kan? Mereka berkelahi lagi. Seberapa sering mereka berkelahi? Tergantung keinginan. Bisa pagi, bisa malam, bisa subuh. Gak pernah tertentu. Bising. Jelas bising. Aku ingin ketenangan seperti ketenangan yang aku rasakan di taman. Kita pergi ke taman sekarang mau. Tapi sudah larut malam, penggemar sinetron pasti akan berteriak-teriak dan memaki-maki aku jika anaknya pergi malam-malam denganku. Bukan cuma penggemar sinetron, mungkin berbakat menjadi pemain film. Mau dengar? Kan, ulangi. Sudah aku dengar. Mereka sedang bermain kartu. Yang laki-laki dan perempuan, kadang jumlah mereka
bersama, seperti orang gila. Kenapa mamamu tidak nikah saja? Mamaku bilang sulit untuk mencari pengganti seperti papaku. Papaku lelaki yang gagah dan lemah lembut. Meski sekarang tak kunjung pulang. Kamu rindu? Jelas rindu, sampai-sampai ke bawah mimpi. Waktu aku bertemu, aku sempat melambaikan tangan. Tapi sayang, papaku tidak dengar. Dan dia pergi bersama kabut putih yang menghilang. Kita pergi ke taman sekarang mau? Tapi sudah malam. Sekarang lebih baik kita tidur. Nyanyikan aku sebuah lagu, please. Oke. Ih, jahil! Sayang, sayang, sayang embek, sayang. Iya sayang, tunggu. Jadi sekarang bagaimana? Yang jelas anakku dan anak kamu berpacaran. Aku sudah pernah melarang, tapi mereka kelihatannya sudah bersaling cinta. Aku juga bingung. Ingin sebenarnya aku menikahimu, tapi Karena istrimu itu yang membuat kamu berat untuk menikahiku. termasuk hubungan Bayu dan Nina. Kalau mereka tahu kita akan menikah, toh mereka akan berhenti sendiri. Tapi yang jelas, aku minta kejelasan darimu. Apakah kamu benar-benar menikahiku atau tidak? Tentu aku akan menikahimu. Tapi tidak semudah itu. Semuanya harus dengan penyelesaian yang baik. Sudah hampir 10 tahun aku hidup penjanda. Kau tahu bagaimana rasanya? Kesepian, Mas, kesepian. Aku juga kesepian hidup begini. Hidup penuh dosa, di mana setiap hari aku harus berbohong pada istri dan anak-anakku. Aku memang perempuan kotor, Mas, tapi cintaku padamu cinta yang suci. Cinta kita ini cinta yang tulus dan suci. Dan
dalam kamus cintaku, kamu adalah wanita yang terhormat yang pernah aku temui. Di muka bumi ini, Mas. Sampai ke akhirat. Tapi seandainya anak kita lebih duluan bagaimana, Mas? Maksudmu, Permisalkan saja, anakku hamil karena perutan anakmu. itu yang bahaya. Mesti dicegah itu, Mas. Enggak, kalau kita demam berdarah. Yang terang dicegah dong. Kalau pada suatu saat nanti kamu sudah cerai dengan istrimu dan kita langsung merencanakan pernikahan, tapi tiba-tiba saja kita mendengar anakku hamil karena perbuatan anakmu. Kan itu kacau, Mas. Pintar juga kamu. Semakin hari semakin pintar dan juga cantik. Ah, Mas bisa aja. Ya, itu penantang. Iya kan penantang? Iya. Sayang, Apa, Mas? Ayo. Apa? ayo. Ah, nggak mau. Kamu pulang dulu ya, udah malam. Ih, sana pulang. Ya deh, aku pulang ya. Dadah. Tidak, kalian semua jahat, tidak. Nina, tolong dengar penjelasan Mama dulu, Nina. Nina, Sudah, biarlah. tapi Nina. Ayo gas lagi. Kamu kenapa nangis? Lebih baik kita selesaikan di sini, di tempat ini, sekarang. Maksudmu? Jangan. Kenapa? Kita terlalu cepat. Kita terlalu cepat dengan keputusan. Seandainya rencana mereka tidak terwujud, atau kita akhirnya terjodoh. Dan itu berarti kamu akan meninggalkanku. Belum tentu. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Sudahlah, beban hidup memang terasa berat untuk kita tanggung. Aku rasa makin hari aku semakin bertambah tua. Mungkin bukan karena umur, tapi karena persoalan. Maafkan aku ya. Aku tidak bisa menjanjikan hubungan kita untuk sekarang. Tapi kamu masih mencintaiku kan? Tulus hati. Betul. Betul. Aku begitu lemah sekarang. Tidurlah. Nyanyikan aku sebuah lagu, please. Oke.